Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kumpulan nasihat Islami penuh hikmah penyejuk hati, yang dapat Anda jadikan pedoman hidup agar selamat dunia akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa lelah dan kehilangan arah. Hidup yang dijalani tak selalu berjalan mulus, sehingga terkadang membuat seseorang kehilangan motivasi. Dalam kondisi tersebut, seseorang memerlukan inspirasi dan motivasi untuk terus semangat menjalani hidup dan mengejar mimpi. Salah satu cara untuk mendapatkan motivasi adalah melalui nasihat atau kata-kata bijak Islami. Nasihat akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan. Nasihat juga yang akan membuat segala keterpurukan menjadi lebih terarah jalannya. Dalam Islam, kata-kata bijak tidak hanya berfungsi sebagai penyemangat, tetapi juga menjadi cara untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata bijak Islami mencerminkan tentang ketekunan, kesabaran, dan pentingnya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat segala usaha. Pada kesempatan kali ini, akan kami sampaikan nasihat-nasihat Islami penyejuk hati, yang telah kami rangkumkan dari berbagai sumber, seperti dari Al-Quran dan Hadis, dari kalam para sahabat Nabi, dan dari kalam para ulama salaf. Berikut penjelasan selengkapnya. Saat terjatuh, jangan lupa bahwa engkau pernah berdiri. Saat berduka, jangan lupa bahwa engkau pernah bahagia. Maka bangunlah, kamu pasti bisa. Ada dua hal yang harus selalu kamu ingat, yaitu kebaikan orang lain terhadap kamu, dan keburukan kamu terhadap orang lain. Dan ada dua hal yang harus segera kamu lupakan, yaitu kebaikan kamu terhadap orang lain, dan keburukan orang lain terhadap kamu. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri, sehingga ia lupa akan aib orang lain. Merugilah orang yang sibuk memikirkan aib orang lain, sehingga ia lupa akan aib dirinya sendiri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ketika gagal membujuk manusia untuk melakukan perbuatan haram, setan akan berusaha menyibukkan manusia dengan hal-hal mubah, sehingga melalaikan hal-hal yang wajib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berwasiat, dunia akan pergi berlalu, dan akhirat akan datang menjelang, dan keduanya mempunyai anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya pada hari ini hanya ada amal tanpa hisab perhitungan, dan besok hanya ada hisab perhitungan tanpa amal. Dunia ini indah karena ukhuwah yang saling memberi tanpa batas, ada sapa dalam duka, ada keberanian dalam ketakutan, ada maaf dalam hilaf, ada nasihat dalam kasih sayang, ada doa dalam kerinduan, dan ada harap dalam kelemahan diri. Semoga Allah senantiasa menaungi kita dengan cintanya, cinta kepadanya di atas segalanya. Terkadang manusia lebih suka mempertahankan kewibawaannya, daripada bertanya kepada dirinya sendiri untuk apa kewibawaannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Menggunjing adalah api, kayu bakarnya adalah orang yang digunjing, ia hanya melahirkan permusuhan, hal itu mengembangbiakan wabah penyakit di hati, lisan, dan seluruh anggota badan. Sang penggunjing akan hidup seperti pembuat onar yang merisaukan, ia menjadi sumber penyakit, ia tidak tahu lagi apa yang dilakukan, dan bagaimana cara menutupi keburukannya. Indikator yang paling mudah untuk membedakan, apakah seseorang itu muslim atau non-muslim, adalah ia melakukan sholat. Kalau ia suka sholat berarti muslim, kalau tidak pernah sholat berarti dia itu kafir atau munafik. Telah bersabda Rasulullah SAW, garis pemisah antara seorang muslim dan musyrik atau kafir adalah meninggalkan sholat. Dakwah tak kenal henti. Mari belajar dari Nabi Yusuf yang tetap berdakwah walau dalam penjara, Nabi Yakub yang tetap menanamkan akidah kepada anak-anaknya meski ia sedang sakaratul maut, dan Rasulullah SAW yang tetap memimpin umat hingga akhir hayatnya.
Inilah dakwah, tak kenal henti. Tetap sampaikan kebaikan dari sedikit yang kita ketahui. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya, dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Ia harus menjadi penopang dari ketidakberdayanya, dan menjadi motivator di belakangnya. Singkirkan sederetan tuntutan tinggi bagi calon suami. Semakin banyak tuntutan, bila tak terpenuhi akan membuat tingkat kekecewaan semakin tinggi. Percayalah pada janji Allah, bahwa suami yang baik adalah untuk istri yang baik pula, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam salah satu haditsnya, memilih suami adalah karena ketinggian agama dan akhlaknya, bukan prioritas sekunder lainnya. Sifat qanaah ibarat mutiara yang terpendam di bawah laut, barang siapa yang bisa mengambilnya dan memilikinya, maka beruntunglah ia. Seorang istri yang memiliki sifat qanaah ini, maka ia dapat membawa ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangganya. Suami merasa sejuk berdampingan denganmu, rasanya akan enggan ia menjauh darimu. Saat kita mampu menahan diri untuk tidak menuruti segala keinginan nafsu, maka kita akan menjadi rajanya. Akan tetapi, jika kita mengikuti segala keinginan nafsu, maka kita akan berubah total menjadi hambanya. Orang yang bisa bersabar dari bujukan nafsunya, ia akan menjadi mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Namun orang bisa juga menjadi lebih hina dari hewan, tatkala ia mengikuti segala keinginan nafsunya. Istiqomah yang paling pokok ialah istiqomahnya hati. Jika hati seorang hamba istiqomah, maka anggota badan yang lain pun akan istiqomah. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu secara marfu, tidak akan istiqomah dengan sempurna keimanan seorang hamba, sampai hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah, sampai lisannya bisa istiqomah. Kriteria pria idaman adalah ia bertanggung jawab terhadap istrinya dalam hal nafkah. Sehingga, seorang pria harus memiliki jalan hidup yang jelas, dan tidak boleh ia hidup tanpa arah yang sampai menyia-nyiakan tanggungannya. Sejak dini ataupun sejak muda, ia sudah memikirkan bagaimana kelak ia bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Mereka yang tidak mengikuti ajaran mulia Al-Quran, ia akan merasa sulit memaafkan orang lain, sebab mereka mudah marah terhadap kesalahan apapun yang diperbuat, padahal Allah telah menganjurkan orang beriman bahwa memaafkan adalah lebih baik. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Bila engkau tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah kebaikan untuknya, hingga engkau merasa telah cukup membalas kebaikannya tersebut. Kebanyakan manusia apabila mendengar kata dermawan, pikiran mereka langsung tertuju kepada harta. Padahal ada kedermawanan yang lebih tinggi, dan bahkan para ulama menempatkannya di nomor urut 1, yaitu dengan dermawan ilmu. Berbagi ilmu yang bermanfaat, memberikannya dan menyebarkannya dengan setulus hati, marilah menjadi manusia dermawan. Jika engkau memiliki mutiara dunia, engkau pasti sangat terpukul saat mutiara itu hilang. Bagaimana engkau bisa menghilangkan mutiara akhirat dan kebahagiaanmu, dengan menyia-nyiakan jam demi jam dan waktu-waktumu? Bagaimana engkau bisa bersedih bila kehilangan usiamu tanpa ada yang bisa menggantikannya? Sabar ketika berkeinginan, sebab setiap hari kita selalu dituntun oleh keinginan. Karena kalau tidak sabar, keinginan inilah yang akan menjerumuskan kita. Jadi, sabar adalah meluruskan niat ketika punya keinginan. Sabar itu berproses, dan dari proses itu insya Allah akan berbuah pahala. Wahai sahabat, suatu ketika Allah menyayangi kita dengan memberikan ujian dan cobaan, bukan sebagai hukuman, melainkan hanya sebuah seni kehidupan untuk meningkatkan kedewasaan dan kualitas iman. Manfaatkanlah waktu supaya jangan sampai terjatuh dalam 5 perkara ini, yaitu, jika kalian datang kalian tidak dianggap, jika kalian tidak datang kalian tidak dicari, jika kalian bersaksi kalian tidak diajak bermusyawarah, jika kalian mengatakan sesuatu perkataan kalian tidak diterima, dan jika kalian mengetahui sesuatu kalian tidak diberi kesempatan untuk mengutarakannya. Teguran yang baik adalah yang menghendaki kita untuk kembali ke kebenaran. Sementara kebenaran itu hanya satu, yaitu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Alangkah berdosanya kita jika tidak tahu hakikat kebenaran. Karena itulah menuntut ilmu syar'i, diwajibkan bagi kita agar kita mengetahui, dan kita tidak terjerumus pada kesalahan atau kejelekan, yang boleh jadi menurut pendapat kita itu justru sebuah kebenaran atau kebaikan.
Apa yang terjadi pada masa lalu diperbaiki dengan taubat, dan di masa mendatang diperbaiki dengan penghindaran dari yang haram, dengan kesungguhan serta niat, dan tidak ada kesusahan bagi anggota tubuh atas dua usaha ini. Inilah jalan yang mudah menuju surga, bertaubat atas apa yang telah lalu kemudian beramal soleh, serta meninggalkan maksiat pada masa yang akan datang. Rendah hatilah, janganlah kita sombong. Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah berkata, bagaimana tidak tawadu, orang yang diciptakan dari air mani, dan pada akhirnya menjadi bangkai, sedang di antara keduanya dia membawa kotoran? Seandainya tidak ada ujian, maka tidak akan tampak keutamaan sabar. Apabila ada kesabaran, maka akan muncul segala macam kebaikan yang menyertainya. Namun jika tidak ada kesabaran, maka akan lenyap pula kebaikan itu. Ada yang cenderung kepada dunia, ada yang cenderung kepada akhirat. Ada yang cenderung kepada syahwat, dan ada yang cenderung kepada taat. Ada yang seluruh kesibukannya untuk mengejar reputasi karir, dan ada yang mampu menciptakan keseimbangan dalam hidup. Semuanya itu terpulang kepada persepsi dan cara pandang masing-masing terhadap hidup dan kehidupan. Tempatkan kebajikan kita dalam ruang suci bernama ikhlas. Biarlah perbuatan kita tidak diketahui atau tidak dipuji orang, karena pujian orang tidak ada artinya bila Allah menolaknya. Akan tetapi, takutlah bila perbuatan kita ditolak Allah karena tidak ikhlas. Artinya, kita berbuat dan melakukan apapun hanya dengan niat untuk meraih ridho Allah, bukan untuk apapun, dan bukan untuk siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan yang baik di surga, bagi orang-orang yang dapat mengendalikan amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika seseorang melakukannya, Allah akan menempatkannya di dalam naungannya, mencurahkan rahmatnya, dan memasukkannya ke dalam surganya, yaitu jika diberi rezeki ia bersyukur, jika mampu membalas ia bisa memberi maaf, dan jika marah ia bisa menahannya. Selalu mengingat dosa-dosa masa lalu, maka langkah dan perbuatan kita akan terkendali. Lupakanlah amal kebajikan masa lalu. Jika mengingat-ingat kebajikan dahulu, maka itu bisa berubah memancing untuk ria. Ria, itu menghapuskan kebajikan, seperti halnya kayu bakar yang dibakar oleh api, yaitu hangus dan tidak ada bekasnya sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah pun menegaskan, sebagaimana disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal, hartanya yang sesungguhnya hanya 3 macam. Yang pertama, apa yang dimakan lalu habis. Yang kedua, apa yang dipakai lalu lusuh dan rusak. Dan yang 3, apa yang disedekahkannya lalu tersimpan untuk akhirat. Selain yang ketiga macam itu, ia akan lenyap, diwariskan, atau ditinggalkannya bagi orang lain. Melakukan evaluasi diri atau muhasabah memang merupakan tuntunan Islam. Hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah jaminan dari Allah, bahwa barang siapa yang mampu sabar, ia akan ditempatkan di sisinya. Dan itu adalah sebuah kehormatan di atas kehormatan. Itulah keindahan di atas keindahan. Itulah kemuliaan di atas kemuliaan manakala kita ditempatkan Allah di sisinya. Wahai sahabat, ada satu syarat penting untuk meraih cinta Allah, yakni kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Kita harus memahami dan mengikuti jejak langkah-langkah beliau meraih cinta abadinya, yakni Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah pun telah menjadikan beliau sebagai kekasihnya. Ciri-ciri orang beriman ada 5. Yang pertama, apabila disebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya bergetar. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah imannya. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang kelima adalah menginfakkan sebagian rezekinya kepada mereka. Kebanyakan orang terbiasa menyebarluaskan keburukan secara batil,
dan kebanyakan orang yang buruk sangkanya lebih cepat daripada berbaik sangkanya. Karena itu, jangan membenarkan setiap perkataan, walaupun dirinya mendengarnya berulang kali, dan mendengarnya dari yang menyaksikan secara langsung, serta jangan membenarkan orang yang menyaksikannya secara langsung, sebelum dirinya memastikan kebenaran atas apa yang disaksikannya. Tanda-tanda orang yang ikhlas, dia tidak akan pernah berubah sikapnya di saat dia berbuat sesuatu kebaikan. Ada atau tidak ada yang memuji menilainya, bahkan sampai dihina pun hatinya tetap tenang. Karena ia yakin bahwa amalnya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah, tetapi dia bulatkan seutuhnya hanya ingin mendapatkan penilaian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cerdas hatinya, yang jernih pikirannya, yang yakin akan pertolongan Allah, yang sadar rahmat Allah itu luas, yang mengerti segalanya ada waktunya, maka ia tidak akan pernah merasa putus asa bila ditimpa kegagalan, keterpurukan, kesulitan hidup, kecemasan dan kegalauan yang melanda jiwa. Akan tetapi, justru ia akan berbaik sangka kepada Allah, dengan terus berikhtiar lahir dan batin, dan yakin Allah bersamanya untuk menolongnya. Bergaulah dengan orang-orang soleh. Tingkat keimanan kita bisa turun atau naik, untuk itu perlu dijaga agar tingkat keimanan kita tetap tinggi. Berada pada lingkungan kondusif, di mana orang-orangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah juga akan membawa kita untuk makin dekat kepadanya. Nikmat pagi adalah saat diri masih diberi kebebasan untuk membuka mata kembali, saat nafas ini masih diberi kebebasan untuk menghirup segar udaranya, saat tubuh ini masih diberi kebebasan untuk bergerak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sungguh beruntung orang tua yang telah tiada, manakala anak-anaknya yang soleh taat pada aturan Allah, senantiasa berbuat baik dan selalu mendoakan, maka pertolongannya mengalir bagai hadiah yang meringankan masa penantian di alam kuburnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Orang yang melapangkan hati untuk menerima perbedaan, ia cenderung akan menemukan banyak kesamaan. Perbedaan itu bukan lantas tidak ada, tetapi kesediaan untuk menerima perbedaan membuat kita mudah untuk melihat kesamaan dan kebaikannya. Begitulah seharusnya kita bersikap menerima pasangan hidup kita apa adanya. Ketika waktu telah menjemput, tidaklah akan ada yang dapat mensiasati maut. Maka wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah kami atas dosa-dosa kami, dan selamatkan kami dari siksa api neraka, sebab seluruh asa kami tertumpu pada aliran karunia-Mu. Hampir seluruh persoalan hidup bermula dari ketidakmauan menerima sesuatu apa adanya. Persepsi pikiran dapat mengaburkan pandangan, dan menumbuhkan kekhawatiran-kekhawatiran. Bagaikan kacamata yang menampilkan pakaian orang lain kotor, padahal dirinya lah yang berdebu. Jangan takut untuk jujur, jangan takut untuk menjadi benar. Berjiwa besar itu mengakui kekalahan ataupun kegagalan, kemudian lakukan evaluasi untuk berbuat lebih baik dan berbenah diri. Tingkatkan ibadah lalu belajar ikhlas, insya Allah perubahan akan terjadi atas izin Allah, dan kebahagiaan pun akan tiba. Menunjukkan rasa sayang pada anak dan istri sangat diperlukan, tetapi menunjukkan sikap pada orang-orang yang kita sayangi juga penting. Terkadang perlu sedikit tegas cara menyampaikannya kebenaran, bahkan bisa agak keras agar dipahami, karena kelak pertanggungjawaban seorang pemimpin rumah tangga akan dihisab di hadapan pengadilan akhir. Kenyataannya menahan sabar itu tidak semudah melontar kata-kata, terkadang emosi lebih dominan menguasai keadaan. Islam meletakkan derajat kesabaran pada posisi yang tinggi, maka beruntunglah bagi mereka yang bisa berlaku sabar. Setiap manusia adalah makhluk sosial, dia tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama. Tidak jarang, dia harus membutuhkan orang lain, dan demikian sebaliknya. Atas dasar ini, kaum muslimin diperintahkan untuk saling menghormati, memahami kondisi dan perasaan, serta saling mengasihi terhadap yang memerlukan. Allah menyediakan dua sisi yang saling berpasangan dalam hidup, di balik setiap nikmat ada cobaan yang menanti. Demikian juga sebaliknya, di balik setiap kegagalan dan cobaan ada kenikmatan yang juga menanti. Begitulah seterusnya antara nikmat dan cobaan, mereka silih berganti saling melengkapi. Syukur itu adalah tingkatan paling tinggi dan paling luhur, sekalipun kita sedang dalam menghadapi derita atau pahitnya cobaan. Karena jika kita membandingkan nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita yang sangat banyak jumlahnya, dengan cobaan yang pernah kita alami, maka kita akan dapati bahwa cobaan-cobaan itu kecil dibanding nikmat. Sungguh, seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah.
Tidak layak baginya bersandar kepada amalnya untuk menggapai keselamatan, dan mendapatkan derajat tinggi di surga. Karena tidaklah dia sanggup beramal kecuali dengan taufik Allah, meninggalkan maksiat dengan hidayah dan perlindungan Allah, dan semua itu berkat rahmat dan karunia-Nya. Perjalanan hidup terkadang membawamu jatuh dalam berbagai kesulitan, yang terasa begitu berat bagimu. Dadamu menjadi sesak, bumi yang begitu luas terhampar menjadi sempit bagimu. Namun jangan sampai keadaan ini membuat dirimu berputus asa, bersabarlah. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Ibnul Qayyim berkata, demi Allah, harimu sekarang adalah hari di mana harus terkumpul bekal untuk akhiratmu, baik untuk ke surga atau ke neraka. Jika engkau menuju Allah, niscaya engkau akan mendapat kebahagiaan, dan keberuntungan besar dalam waktu yang singkat dan tidak abadi ini. Tapi jika engkau dahulukan syahwat, kesenangan dan main-main, niscaya engkau akan mendapat kepahitan yang besar dan abadi. Orang yang mencintai sesuatu takkan melewatkan sedetik pun waktunya untuk mengingat sesuatu itu, termasuk ketika mengingat kematian yang menjadi paling diingatnya. Dengan memaknai kematian, berarti kita sangat menghargai arti kehidupan. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai ia ditanya tentang 4 perkara, yakni tentang badannya untuk apa ia gunakan, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan, dan tentang ilmunya bagaimana ia beramal dengannya. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkanlah tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Sebelum kamu mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkanlah tentang seseorang yang meminta-minta di jalanan. Maka hari ini sebelum kamu mengeluh tentang hidupmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya kesempatan beramal dan meninggal terlalu cepat. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri, dan begitu pula sebaliknya. Jadi, masihkah kita menghitung-hitung apa yang sudah kita keluarkan untuk kebaikan? Bukankah semakin banyak jumlah tabungan kebaikan kita, maka akan semakin banyak pula timbangan yang kita peroleh di akhirat kelak? Ya Allah, jauhkan hati ini dari segala kebusukan hati. Berikan kepada kami kebahagiaan seperti nikmat yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Berikan kepada kami kesanggupan rendah hati dan kenikmatan beramal dengan tulus dan ikhlas. Wahai Allah, hanya Engkaulah tumpuan harapan kami, kepadamulah kembalinya segala urusan, maka terimalah amal-amal kami. Semua yang kita miliki tidak ada satupun yang dapat kita bawa pada saat kematian, kecuali amal baik dan amal buruk yang telah kita lakukan selama hidup, yang kemudian akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumul hisab. Harta, tahta, semua yang kita miliki adalah cuma titipan, yang sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengambilnya kembali dari kita. Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku, yang mana ia merupakan penjaga perkaraku. Perbaikilah duniaku, yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku untukku, yang di dalamnya terdapat tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah matiku sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Waktu adalah kehidupan. Jika digunakan untuk berpikir akan menjadi kekuatan, jika digunakan untuk berdoa akan menjadi keberkahan dan rahmat, jika digunakan untuk bekerja akan membawa keberhasilan, jika digunakan untuk beramal maka akan mengantarkan kita ke surga. Islam mengajarkan kepada umatnya agar memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sehari minimal 70 kali mengucapkan istighfar. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah yang sudah dijamin suci dari dosa masih melakukan hal itu. Apalagi kita, mestinya diri kita lebih banyak lagi beristighfar. Orang yang soleh akan memperhatikan waktu-waktu ibadahnya dalam keadaan apapun. Tentu saja, dia akan memerhatikan waktu-waktu sholat yang merupakan amal ibadah yang penting, melaksanakannya pada waktu-waktunya yang terbaik di awal waktu, dan tidak memikirkan pekerjaan lain selama waktu-waktu itu. Nafsu mengukur wanita itu atas dasar paras rupanya, akal menilai wanita atas dasar kepintarannya, dan hati menobatkan wanita itu atas dasar keteguhan imannya. Tertundanya pemberian setelah engkau mengulang-ulang permintaan dengan segala doamu, maka hal itu janganlah membuatmu patah harapan. Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan menurut apa yang engkau pilih sendiri, dan pada saat yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan.
Sejatinya ikhlas adalah seseorang beramal dengan mengharap segala apa yang ada di sisi Allah, yaitu mengharap surga dengan segala kenikmatannya, termasuk dalam hal ini adalah ingin melihat Allah di akhirat kelak. Begitu juga ikhlasnya seseorang beribadah karena takut akan siksa neraka. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita keikhlasan dalam beramal, harapan yang kuat untuk meraih surganya, dan rasa takut akan siksa nerakanya. Untuk mencapai ketenangan jiwa, zikir tidak hanya dilakukan dalam bentuk menyebut nama Allah, tapi juga zikir dengan hati dan perbuatan. Karena itu, seorang mukmin selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai kesempatan, baik ketika duduk, berdiri, maupun berbaring. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Setiap menghadapi cobaan, hendaklah seseorang tahu setiap yang Allah takdirkan pastilah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Beriman kepada takdir, inilah landasan kebaikan, dan akan membuat seseorang semakin ridho dengan setiap cobaan. Milikilah rasa optimis, karena optimisme akan mempermudah pencapaian cita-cita dan keinginan. Orang yang optimis tidak pernah mengenal kata putus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya bersikap berputus asa. Setiap kali ia ditimpa cobaan, ia selalu mengevaluasi diri, atau muhasabah diri, agar ia bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Orang yang optimis tidak pernah takut akan bagian rezeki yang diperolehnya. Tanggung jawab tidak akan bisa terwujud, jika tidak didukung dengan kesetiaan, dan keduanya akan selalu menyatu. Seorang suami atau istri akan selalu setia, jika ia selalu memiliki rasa tanggung jawab pada keluarga. Sekalipun mendapat godaan berat, Allah menjamin mereka yang menaati ketentuan yang digariskan oleh Islam, mereka akan memperoleh kehidupan keluarga dan hubungan suami istri yang memberi kebaikan, rahmat, dan berkah. Janganlah selalu melihat orang yang di bawah dari sisi kehidupan dunia, misalnya dalam masalah rizki, karena dengan begitu kita tidak akan meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang di atas kalian, karena dengan lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kalian. Tidaklah Allah menciptakan manusia, melainkan Allah juga menciptakan setan untuk mengujinya. Secara fitrah, manusia akan selalu cenderung pada kebaikan, tetapi untuk selalu sejalan dengan fitrahnya sangatlah sulit, karena ketika manusia hendak memilih kebaikan, maka akan selalu ada bisikan-bisikan yang menghalanginya, dan menganjurkan hal yang sebaliknya. Lebih baik disiksa di dunia daripada disiksa di neraka, karena siksa neraka amatlah pedih dan lama. Maka apabila kita mendapat musibah, bersyukurlah, karena Allah Ta'ala masih sayang kepada kita, dengan memberi peringatan agar segera bertaubat kepadanya. Dan Allah akan memberikan pula ampunan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki dalam musibahnya itu. Seorang mukmin tidak akan hancur karena kesusahan, dan tidak akan kufur karena kenikmatan. Hanya orang-orang berimanlah yang bisa melewati ujian-ujian berat dengan tetap tegar, dan mereka selalu bersyukur atas apa-apa yang diterimanya, baik kenikmatan maupun ujian yang buruk, serta selalu berharap ganjaran yang baik dari musibahnya itu. Yang mendatangkan kenikmatan dan kesedihan hanyalah Allah. Jadi, mengadulah segala keresahan dalam hidup kepada Allah, mengadulah segala kesusahan dan kesedihan yang menimpa kepada Allah, karena hanya Dialah tempat untuk mengadu, hanya kepada Dialah tempat mengadu segala persoalan hidup yang dihadapi. Dialah yang mendatangkan, dan kepada Dialah tempat untuk kembali, dan Allah Maha Besar lagi Maha Mengetahui. Bagi orang-orang yang beriman, cinta mereka tidak buta. Dengan cinta, mereka tetap mampu mengontrol dirinya, mengontrol rasionalnya. Dengan cinta, mereka tidak bermaksud menyeret dirinya untuk jatuh pada lubang kehinaan. Penyebabnya, iman dalam dada, dan iman adalah kuncinya. Seorang hamba doanya akan senantiasa dikabulkan, selama tidak berdoa untuk perbuatan dosa, atau memutuskan silaturahim, serta selama tidak tergesa-gesa. Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Rasulullah menjawab, "Aku telah berdoa, tetapi aku belum melihat doaku dikabulkan." Lantas ia merasa kecewa dengan hal itu, sehingga ia pun tidak mau lagi berdoa. Munajat kala senang menunjukkan bahwa pelakunya adalah mukmin sejati. Karena ia masih mampu memiliki hati yang tetap terpaut kebenaran,
di saat godaan dunia menghiasi matanya. Ia dapat memelihara kedekatan dengan Robnya, meski kenikmatan syahwat dengan mudah direngkuhnya. Berbagai kemudahan dan ringannya beban jiwa ia rasakan, sebagai karunia Allah, buah dari kelembutan hati. Manusia diciptakan Allah di antara dua sifat, yaitu antara kelemahan dan kemuliaan. Kita harus menyadari bahwa kita diciptakan dengan segala keterbatasan baik fisik maupun pikiran. Sementara kita juga diberikan kemuliaan dengan berbagai kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Kelemahan dan kemuliaan ini diberikan bersamaan kepada diri manusia oleh Allah. Untuk mencapai kebahagiaan, kita perlu merubah cara pandang. Sumber bahagia ada dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Jangan pusingkan perilaku orang lain, belajarlah memaafkan. Pahamilah bahwa orang melakukan kesalahan karena ia tidak tahu. Untuk mencapai kebahagiaan, berhentilah menyalahkan orang lain. Kesempurnaan manusia terletak pada ketidaksempurnaannya, karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Jagalah hatimu untuk selalu menganggap kecil amal perbuatanmu. Sebab dengan demikian itu, engkau akan terjaga dari kemungkinan berbelok dan tergoda pada pamrih dunia. Biarkan perbuatan baikmu tumbuh dan berkembang secara alami dalam siraman air kejernihan ikhlas. Hakikatnya iman secara keseluruhan merupakan kesabaran untuk menetapi apa yang dicintai Allah dan diridainya, serta senantiasa mendekatkan diri kepadanya, dan harus sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Karena sesungguhnya agama ini berporos pada 3 pokok utama, yaitu membenarkan berita dari Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi larangan-larangan keduanya. Di dunia ini tidak ada kebaikan kecuali bagi dua orang berikut. Pertama, seorang yang banyak berbuat dosa kemudian bertobat dan memperbaiki segala kesalahannya. Yang kedua, seorang yang senantiasa bergegas untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Jenuh dengan dosa yang selalu ku perbuat terdeteksi di saat muhasabahku sebelum tidur. Mengapa perbuatan itu selalu terulang? Jenuh dengan sikap malasku, yang terkadang menghampiri untuk bermunajat malam di sepertiga malammu. Ya Robbi, jauhkanlah aku dari sifat jenuh yang seperti itu. Terkadang, kita memang perlu melakukan tindakan tegas kepada orang yang kita cintai sekalipun. Bukan berarti kita telah kehilangan cinta, tapi itulah bukti bahwa kita mencintainya. Bahwa cinta tak selamanya mendukung apa yang diperbuatnya jika itu salah. Salah satu bentuk cinta agar ia tak kian tenggelam dalam perbuatan yang tidak benar, yakni agar ia sadar akan kesalahannya. Akan sangat mustahil kalau ditemukan sepasang suami istri yang benar-benar sama dalam segala sesuatu. Artinya, sebuah pernikahan adalah mengumpulkan dua insan yang berbeda. Yang bisa dilakukan adalah saling memahami dan menghargai. Wahai suami, pahamilah istrimu, dan wahai istri, pahamilah suamimu. Hidup tetap berjalan, walau air mata terus mengalir di tiap sela doa, hamba yakin akan ada ketetapan indah di depan sana, ketetapan indah atas segala keikhlasan yang ada. Aku berserah padamu ya Allah, berikan selalu bimbingan dan petunjukmu atas diri yang lemah ini. Limpahkan ketabahan dan keikhlasan atas segala yang telah terjadi, dan yang akan terjadi. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban, maka aku tidak akan pernah bermain dengan hayalan, dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan, dan tidak ada satupun darinya yang dapat disebutkan. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Robmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Robbi, masukkan aku ke tempat yang benar dengan cara masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Sesungguhnya saat engkau meninggalkan kebenaran, engkau pasti sedang menuju kepada kebatilan, dan saat engkau meninggalkan sesuatu yang benar, engkau meninggalkannya menuju kesalahan. Orang yang baik adalah yang mampu mengatur nafsunya, dan menolaknya dari segala keburukan, mencegah nafsu yang bertentangan dengan akal, yaitu dengan menentang keinginannya. Salah satu dari bentuk sabar adalah sabar atas cobaan dunia dan bencana, tak seorang pun yang luput darinya. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari keresahan batin, penyakit fisik, kehilangan orang yang dicintai, kerugian harta benda, gangguan, kesengsaraan kehidupan, dan peristiwa yang tiba-tiba terjadi yang tidak dapat diduga. Jangan mendaki puncak hanya untuk meninggikan tempat jatuh.
Jangan memburu fatamorgana kemewahan dunia hanya untuk ditipu olehnya. Ingatlah wahai diri, jika engkau menjadi pemburu dunia, maka yang akan kau dapati adalah kesibukan yang tanpa henti, keletihan yang tiada akhir, kejemuan yang mencengkam, dan kekhawatiran tanpa kesudahan. Kesengsaraan itu masih bisa disabari oleh setiap mukmin, tetapi kesenangan itu jarang sekali dapat disabari, kecuali oleh orang yang mempunyai tingkat sidik. Bahkan dikatakan, sabar terhadap kesenangan itu lebih berat daripada sabar terhadap kesengsaraan. Kondisi seseorang pada detik-detik terakhir kehidupannya ini, tergantung amal perbuatan pada masa lampau. Barang siapa yang mengisi hidupnya dengan berbuat baik, insya Allah akhir hidupnya baik. Dan jika sebaliknya, maka sudah tentu kejelekan yang akan menimpanya. Allah tidak akan pernah menzolimi para hambanya, meskipun sedikit. Pendeknya waktu dunia dan kenikmatannya yang fana, dibandingkan dengan abadinya akhirat dan kenikmatannya, seperti air yang menempel pada jari tangan seseorang setelah dicelupkan di laut dengan banyaknya air laut, sungguh tidak sebanding, yang pasti akan hilang dan punah, maka kita tidak akan mengutamakan yang fana atas yang abadi. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Teruslah berbuat baik, walaupun tak banyak orang mengenalmu. Jadilah seperti jantung yang tak terlihat, tetapi ia terus berdenyut setiap saat, hingga membuat tubuh menjadi tetap hidup. Dengan begitu, kehidupan yang akan dijalani tidaklah menjadi sebuah pilihan, akan tetapi menjadi sebuah keputusan. Tatkala kita terlahir, orang-orang dekat kita menangis bahagia, lalu ketika kita tutup usia, orang-orang dekat kita menangis pilu. Dan apakah kita ikut tertawa bahagia atau menangis pilu, karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Besar mana amal dan dosa selama hidup yang singkat ini? Apakah kita lahir kemudian mati untuk dilupakan orang? Ataukah hanya sekedar pasrah menanti cemas di bantalan tanah menanti pengadilan akhir yang pasti tiba? Rahasia kecukupan kita adalah ketawakalan kita dan prasangka baik kepada Allah. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat yang ada, Allah akan membuka nikmat lainnya. Jadi, jangan takut dengan belum ada, karena yang belum ada itu bisa ada kalau pandai mensyukuri yang telah ada. Barang siapa yang hatinya akrab dengan Allah, dan yakin segala sesuatu milik Allah, tiada yang punya selain Allah, kita milik Allah. Kita hanya makhluk dan yang membagi, menahan dan mengambil rezeki adalah Allah. Orang yang yakin seperti itu akan dicukupi oleh Allah. Sesungguhnya masa muda merupakan masa dimulainya seseorang memulai menumpuk amal kebajikan, masa menghitung dan introspeksi diri, masa penuh semangat dan jiwa membara untuk membangun dan beramal sebanyak-banyaknya, masa di mana segenap kemampuan dan tenaga dicurahkan, serta masa yang penuh dengan kesempatan emas untuk melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan. Pemahaman orang-orang beriman tentang sikap memaafkan sangatlah berbeda dari mereka yang tidak menjalani hidup sesuai ajaran Al-Quran. Meskipun banyak orang mungkin berkata mereka telah memaafkan seseorang yang menyakiti mereka, namun perlu waktu lama untuk membebaskan diri dari rasa benci dan marah dalam hati mereka. Ungkapan lidah sering tak sesuai dengan keyakinan hati, dan beribu ucapan tidak sesuai dengan amal perbuatan. Mukmin yang benar dan jujur adalah yang sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Sedangkan orang munafik, secara lahiriah kelihatan bagus dan bersih, namun hatinya keras bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi. Salah satu faktor yang membuat jiwa seseorang tidak tenang, adalah karena ia selalu mengikuti penilaian orang terhadap dirinya, dan ia terombang-ambing oleh sikap dan gaya hidup orang kebanyakan. Sedangkan seseorang akan memiliki pendirian yang kuat, jika ia berpegang kepada prinsip-prinsip yang datang dari Allah, yakni Al-Islam. Betapa melelahkannya hidup ini bila segala hal yang ada di dunia ini kita ikuti. Janji Allah untuk mengabulkan doa kita merupakan motivasi, untuk bersegera berbuat baik, dan mendidik agar kita mengakui dan merasakan nikmat Allah, sehingga jiwa kita semakin terdorong untuk selalu bersyukur. Sebab, rasa syukur itu pula yang mendorongnya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Cermin yang paling baik adalah masa lalu. Setiap individu memiliki masa lalu yang baik ataupun buruk, dan sebaik-baik manusia adalah selalu mengevaluasi dengan bermuhasabah diri dalam setiap perbuatan yang telah ia lakukan. Sebagaimana pesan dari sahabat Nabi, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, evaluasilah dirimu, sebelum kalian dihisab di hadapan Allah kelak. Wahai sahabat, bahwa hidup yang kita jalani hari ini bukanlah faktor kebetulan, tetapi sebuah kesengajaan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hidup bukanlah sekedar mencari karir, pangkat, dan jabatan,
melainkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan. Hidup adalah perjalanan kesadaran untuk memanfaatkan potensi diri, demi menggapai kebenaran hakiki dalam menuju keridhaan ilahi. Siapapun yang mengharapkan keridhaan Allah, tidak ada pilihan lain baginya kecuali berusaha menjaga kolbunya tetap suci dari berbagai cacat, celah, dan kerakusan yang bisa menafikan sesuatu yang dicintai Allah. Sebab bila hati kita telah rusak, terkotori oleh syahwat dan syubhat, kita akan kesulitan menemukan manfaat apapun yang layak dalam masalah dunia, juga dalam masalah akhirat. Wahai sahabat, pernahkah kita berpikir tentang satu masa, di mana kita tidak mampu lagi bergerak cepat, karena rapuhnya tubuh dimakan usia? Pernahkah kita berpikir tentang satu masa di mana kita tak lagi menikmati keindahan, karena tatapan mata kita tak lagi sempurna, perputaran waktu terasa begitu cepat, perjalanan hidup sampai hari ini telah merubah banyak hal dari diri kita. Masa muda yang gagah, kini hanya tersisa guratan. Hendaklah kamu selalu benar, sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar. Hati-hatilah terhadap dusta, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Awali langkah dengan bismillah, maju dan temukan spirit yang hilang. Satu jiwa berjuta hikmah, setiap langkah bermakna, setiap huruf menjadi hidup, setiap kata menginspirasi jiwa, setiap kalimat bermanfaat, setiap paragraf membuka pemahaman yang lengkap, setiap judul menggugah ide untuk muncul, dan gagasan mencerahkan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini, di dunia inilah sesungguhnya tempat yang paling memungkinkan kita membayar kesalahan. Jangan menunggu kehidupan di akhirat kelak, ketika segalanya sudah tidak mungkin lagi, ketika sangat sulit bagi kita membayar kesalahan itu, kecuali dengan cara yang tidak kita sukai. Sebab, di sana kita harus membayarnya dengan terpaksa, dengan azab dan siksa, kecuali Allah mengampuninya. Seriuslah di hati terdalam secara jujur ingin mencintai Allah, tidak usah digembar-gemborkan. Kemudian berusahalah sekuat tenaga mencari ilmu dari orang yang yakin kepada Allah, supaya kita ketularan yakin kepada Allah, dan berkumpullah kepada orang-orang yang yakin kepada Allah, serta bermujahadahlah untuk bisa yakin dan patuh kepada Allah. Mari kita luruskan kembali niat dalam hati ini, bahwa apapun aktivitas kita hari ini, semua itu ditujukan hanya untuk mengharapkan ridho Allah, dan dilakukan dengan cara-cara yang diridhai Allah. Indikator yang paling mudah untuk membedakan apakah seseorang itu muslim atau non-muslim adalah melakukan sholat. Kalau suka sholat berarti muslim, kalau tidak pernah sholat berarti dia itu kafir atau munafik. Telah bersabda Rasulullah SAW, garis pemisah antara seorang muslim dan musyrik atau kafir adalah meninggalkan sholat. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri, sehingga ia lupa akan aib orang lain. Merugilah orang yang sibuk memikirkan aib orang lain, sehingga ia lupa akan aib dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut, dia suka akan kelembutan. Allah akan memberikan balasan dari kelembutan yang tidak diberikan atas sikap keras dan kasar serta lainnya. Terdapat 4 resep supaya terhindar dari kerugian. 1. Mencari ilmu, 2. Mengamalkan ilmu, 3. Mendakwahkan ilmu, 4. Bersabar ketika mencari ilmu, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Hidup adalah rangkaian ujian tiada henti. Selesai ujian ini akan datang ujian lain, maka seorang ulama mengatakan, ujian akan selesai dan bisa istirahat dengan tenang, jika ia telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya kelak. Mengorbankan akhirat demi dunia, itu adalah kekonyolan, ibarat menjual berlian untuk membeli bangkai. Hidup di dunia, ibarat mimpi di siang bolong, apapun mimpinya, semua yang dimiliki dalam mimpi tidak akan terbawa ketika tersentak terbangun di alam akhirat, dan hanya amal soleh yang akan menjadi cahaya penyelamat. Seorang muslim yang tidak sholat, maka bersiaplah untuk menerima kesedihan di atas kesedihan. Hadapilah takdir Allah dengan ikhlas, bukan dengan bersedih dan gelisah, apalagi dengan marah, karena takdir Allah pasti terjadi. Kita harus berprasangka baik kepada Allah, terutama dalam takdirnya, dan kita harus pandai menyikapi hikmah di balik semua keputusan Allah. Sabar, usaha, doa, tawakal, dan nantikan jalan keluarnya. Diriwayatkan bahwa seorang salaf mengatakan,
Diam adalah ibadah tanpa kelelahan, keindahan tanpa perhiasan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Anda tidak perlu beralasan karenanya, dan dengannya aibmu akan tertutupi. Ketika cinta menyapa, jangan pernah silau dengan indahnya, tapi renungkanlah apakah cinta itu dapat menghantarkan kita ke jalan Allah atau malah sebaliknya. Maka hati-hatilah dengan hatimu. Jangan pernah memberi harapan jika tidak sanggup untuk bersungguh-sungguh untuk setia di jalan Allah. Sebab kebahagiaan yang hakiki adalah dengan mengingat Allah, dan ketenangan hidup adalah dengan ibadah. Barang siapa mengabaikan hak Allah maka dia dengan mudah akan mengabaikan hak selain Allah. Rasulullah berkata, di antara tanda kebaikan Islam seseorang yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jika engkau sholat, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah dengan dunia. Janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok, dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Barang siapa disibukkan dengan ibadah wajib, sehingga tidak sempat mengerjakan ibadah sunnah, maka dia termaafkan. Barang siapa disibukkan dengan ibadah sunnah, sampai dia melalaikan ibadah wajib, maka ia adalah orang yang tertipu. Imam Syafi'i berkata, nyanyian merupakan perkara melalaikan yang dibenci, menyerupai kebatilan. Barang siapa memperbanyak nyanyian, maka dia orang yang jahil, persaksiannya ditolak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Allah berfirman, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sunnah Rasulullah bagaikan perahu Nabi Nuh, barang siapa menaikinya maka dia akan selamat, dan barang siapa enggan maka dia akan tenggelam. Rasulullah bersabda, aku jamin rumah di dasar surga bagi yang menghindari berdebat sekalipun ia benar, dan aku jamin rumah di tengah surga bagi yang menghindari dusta walaupun dalam bercanda, aku jamin rumah di puncak surga bagi yang baik akhlaknya. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah berdialog dengan seseorang, dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Barang siapa memperbanyak perkataan, maka akan jatuh dirinya. Barang siapa jatuh dirinya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya, maka nerakalah tempatnya. Sedikit berbicara adalah sebuah hikmah yang amat besar. Oleh karena itu, hendaklah kalian banyak diam, karena banyak diam adalah satu ketenangan hidup dan satu faktor yang dapat meringankan dosa. Bahagia sekali orang-orang yang menahan lidahnya daripada berkata-kata secara berlebih-lebihan dan mendermakan hartanya yang lebih. Diam adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. Kebanyakan dosa anak Adam adalah karena lidahnya. Sesungguhnya sebagian perkataan itu ada yang lebih keras dari batu, lebih pahit daripada jadam, lebih panas daripada bara, dan lebih tajam daripada tusukan. Sesungguhnya hati adalah ladang, maka tanamlah ia dengan perkataan yang baik, karena jika tidak tumbuh semuanya, niscaya akan tumbuh sebagian. Barang siapa banyak diam, maka dia akan selamat. Keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lidahnya. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Jaga lidahmu untuk berujar dari petaka, sebab petaka bergantung pada ucapan. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit tapi memberikan kejelasan. Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan dan janganlah memperhatikan siapa yang mengatakan. Sebelum memanah, isi dulu tempat anak panahnya. Sebelum berbicara, isi dulu pengetahuan kita. Jangan berbicara tanpa ilmu, jangan berbicara tanpa dalil. Berhati-hatilah kalau lidahmu akan memukul lehermu sendiri. Tidaklah seseorang menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah akan menampakkannya melalui raut mukanya dan ketergelinciran mulutnya. Iringlah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang baik. Hendaknya kau senang pada majelis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai,
dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran. Tak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam, bila ia memanggilmu penuhilah, bila ia meminta nasihat kepadamu nasihatilah, bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah bacalah yarhamukallah, artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, bila dia sakit jenguklah, dan bila dia meninggal dunia hartarkanlah jenazahnya. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu, tetapi dengan wajah yang menarik, dan dengan akhlak yang baik. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Hindarilah bergurau, karena bergurau melenyapkan cahaya imanmu. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya. Jika bukan karena keindahan Allah dalam menutupi kekurangan hambanya, tidak ada amal manusia yang layak diterima. Imam Al-Ghazali berkata, jangan berteman dengan orang yang hanya mau menemanimu ketika kamu sehat atau kaya, karena tipe teman seperti itu sungguh berbahaya sekali. Apabila kamu melihat seseorang sedang memanjatkan doa kepada Allah, tapi di sisi lain perbuatannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka jauhilah orang itu. Berhati-hatilah dari berteman dengan ulama yang bersikap tidak peduli, pecinta ajaran sufi yang bodoh, serta pemimpin-pemimpin yang lalai. Teman yang tidak membantu dalam kesulitan seperti halnya musuh, tanpa saling membantu maka hubungan teman tak akan lama. Telah ku cari teman sejati dalam setiap masa, akan tetapi usahaku itu sia-sia belaka. Berteman dengan orang yang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya, sungguh itu lebih baik bagi kamu, ketimbang berteman dengan orang alim tapi suka terhadap nafsunya. Hati-hatilah terhadap senda gurau, karena tidak sedikit bahaya yang terdapat di dalamnya. Berapa banyak senda gurau antara dua sahabat yang berakhir pada perkelahian. Dunia adalah perniagaan, pasarnya ialah menyendiri, modalnya adalah takwa, dan labanya adalah surya. Pergaulan mempengaruhi didikan otak. Untuk kebersihan jiwa hendaklah bergaul dengan orang-orang beradab dan berbudi mulia yang dapat kita kutip manfaatnya. Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. Persaudarailah kawan dan minyakilah lawan, perkuat hubungan dengan teman, dan tetap berbuat baik meskipun kepada lawan. Saudaramu adalah orang yang berkata benar kepadamu, teman sejati adalah orang yang mengatakan apa adanya, tidak menjilat, tidak mengada-ada. Sesungguhnya perumpamaan berkawan dengan orang yang soleh dan berkawan dengan orang jahat, adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup dapur tukang besi. Penjual minyak wangi, dia mungkin akan memberikan kamu atau kamu akan beli darinya. Tetapi peniup dapur tukang besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mencium bau yang tidak sedap. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya, maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Jangan pernah berjanji untuk selalu bisa mengatasi permasalahan sahabatmu, namun berjanjilah untuk selalu bersamanya ketika permasalahan menimpanya. Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. Teman sejati bukanlah teman yang dapat menghilangkan semua masalahmu, namun yang pasti ia tidak akan menghilang saat masalah datang kepadamu. Jangan pernah menyakiti sahabatmu karena sahabat adalah caranya menunjukkan bahwa ia tidak ingin engkau menjalani hidupmu seorang diri. Orang yang mencari teman sempurna lagi tiada celah, maka selamanya dia tidak akan punya teman. Kecintaan teman sejati itu akan tampak pada waktu kita kesulitan. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Musuh yang pandai lebih baik daripada kawan yang bodoh. Temanmu ialah orang yang membuatmu menangis, bukan orang yang membuatmu tertawa. Di waktu susahlah teman sejati teruji. Siapapun orang yang sedikit benarnya atau kejujurannya, sedikit pula lah temannya. Janganlah engkau mencari keindahan di dunia, sebelum engkau mencari keindahan di akhirat. Tak ada beban yang terlalu berat, jika kita tahu Allah selalu bersama kita. Janganlah engkau putus asa, karena putus asa adalah awal dari kekufuran. Jika Allah menjaga hatimu, maka engkau akan selalu bahagia. Bersedekahlah meski hanya dengan senyuman, karena senyumanmu juga bisa menjadi amal. Jangan pernah menunda-nunda untuk bersedekah, karena waktu kita di dunia ini hanya sementara. Jika engkau tahu kekuatan doa, pasti engkau tidak pernah berhenti berdoa. Jadilah seperti bunga yang menebarkan harumnya, meski tanpa kata-kata. Jangan pernah meremehkan kebaikan, karena sesuatu yang kecil bagi kita,
bisa menjadi besar di sisi Allah. Ketika seseorang marah, diam adalah jawaban terbaik untuk menenangkan hatinya. Allah lebih peduli pada keikhlasan kita daripada keramaian doa-doa kita. Ketika kesulitan datang, ingatlah bahwa Allah telah menjanjikan kemudahan setelahnya. Jangan terlalu sibuk mencari kebahagiaan di dunia, hingga melupakan tujuan utama kita, yaitu kebahagiaan di akhirat. Sabar adalah kunci dari setiap kesuksesan. Bersyukurlah dalam keadaan apapun, karena setiap ujian pasti ada hikmahnya. Tak ada yang lebih mulia di sisi Allah, selain orang yang memiliki hati yang bersih dan lapang. Ketidaksempurnaan manusia adalah keniscayaan, namun berusaha untuk menjadi lebih baik adalah pilihan. Jangan pernah menyerah pada kesulitan, karena Allah tidak pernah menyerah pada hambanya yang sabar. Cinta adalah anugerah terindah, namun cinta pada Allah adalah yang paling utama. Janganlah engkau mengeluh atas ujian, karena setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika engkau merasa sendiri, ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Setiap apa yang kita raih hanyalah sepotong kisah perjalanan menuju rumah kita yang hakiki, yakni di surga. Ketika orang lain menyakiti kita, ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk menghibur hati kita. Janganlah engkau berhenti berdoa, karena doa adalah pintu terbaik untuk meminta pertolongan pada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadilah seperti bunga yang harum baunya, meskipun diinjak ia tetap memberi manfaat kepada orang lain. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, hendaklah ia menunjukkan jalan yang lurus. Janganlah kalian menaruh hasad, janganlah kalian saling berputus asa, janganlah kalian saling menjual barang, janganlah kalian saling membeli barang, dan hendaklah kalian saling mencintai. Cinta kepada Allah adalah sebaik-baik bekal kehidupan. Sesungguhnya masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ketika Allah ingin memberikan kebaikan pada seseorang, maka Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya setiap amalan adalah tergantung pada niat. Jika kamu ingin mengetahui seberapa kuat iman seseorang, maka lihatlah seberapa sering dia bersyukur. Janganlah kamu menyerah, karena kamu belum tahu seberapa dekatnya kesuksesan. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Janganlah kamu menyerah karena Allah bersamamu. Ketahuilah, bahwa tiap musibah yang menimpa kita adalah ujian dan peringatan dari Allah. Ketika kita bersabar, Allah akan memberikan kekuatan dan keajaiban dalam hidup kita. Sesungguhnya air mata yang terseduh-seduh, juga bisa menjadi doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Janganlah kamu membenci dirimu sendiri karena kesalahanmu, kelak Allah akan memberikan petunjuk untukmu. Berbahagialah orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan. Tidak ada kesetiaan yang lebih baik, selain kesetiaan kepada Allah. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena Allah akan selalu memberikan balasan yang terbaik. Berdoalah, sebab doa adalah kuncinya rezeki. Ketahuilah, setiap cobaan yang Allah berikan adalah ujian sekaligus kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Jangan pernah menyerah, sebab setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam penyerahan total kepada kehendak Allah. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, karena kebaikan itu akan membawa berkah yang besar. Tak ada satu masalah pun yang tidak memiliki solusi, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Sabarlah, karena kesabaran membawa keberkahan. Bersyukurlah atas apa yang ada, karena bersyukur akan membawa kebaikan yang lebih besar. Jangan pernah lupa berdoa, sebab doa adalah senjata orang mukmin. Hiduplah dengan penuh keikhlasan, karena keikhlasan adalah kunci kebahagiaan sejati. Kejarlah ilmu, sebab ilmu adalah penuntun menuju kebenaran. Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Berbuatlah kebaikan tanpa pamrih, sebab kebaikan yang tulus akan selalu diberkahi oleh Allah. Jadilah orang yang selalu menjaga lisan, karena lisan adalah cermin dari hati. Berhentilah mengeluh, sebab setiap orang pasti memiliki beban yang harus dipikul.
Jangan pernah menyerah dalam meraih impian, karena ketabahan adalah kunci kesuksesan. Bersiaplah menghadapi ujian, sebab hidup ini adalah ujian yang harus dijalani dengan penuh keteguhan hati. Bersyukurlah atas cobaan, sebab cobaan adalah proses pembentukan karakter dan keteguhan iman. Jangan pernah menunda-nunda ibadah, sebab satu detik pun bisa menjadi penentu hidup dan mati. Bekerjalah dengan penuh keikhlasan, karena kerja ikhlas akan selalu mendapat hasil yang baik dari Allah. Jadilah pribadi yang selalu berusaha menolong sesama, karena ketulusan hati akan selalu dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Sahabat sejati adalah harta yang tak ternilai, mereka memperkuat iman, dan selalu mengingatkan kita pada kebaikan. Sahabat yang baik adalah yang selalu mengingatkan pada kebaikan, bukan yang merusak akhlak. Sahabat sejati adalah mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakan kesuksesan kita, bukan yang iri hati. Sahabat adalah cermin diri, mereka memperlihatkan kebaikan dan keburukan kita, serta membantu untuk memperbaiki diri. Sahabat sejati adalah yang memotivasi dan memberi semangat dalam menjalani kehidupan. Sahabat yang baik selalu bersikap jujur dan tulus, tanpa menyimpan kedengkian atau tipu daya. Sahabat adalah teman setia dalam suka dan duka, mereka selalu ada di saat kita membutuhkan. Sahabat sejati adalah yang membantu memperbaiki diri dan mengingatkan pada kebenaran agama. Sahabat yang baik adalah yang senantiasa memotivasi untuk meningkatkan ibadah dan akhlak. Sahabat adalah amanah, mereka selalu menjaga kepercayaan dan tidak menyebarkan rahasia. Sahabat sejati adalah harta yang tidak akan pernah tergantikan, karena mereka membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Sahabat yang baik adalah yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhi maksiat. Sahabat adalah anugerah, mereka hadir untuk melengkapi kekurangan dan memperkuat kebaikan. Sahabat sejati adalah yang selalu mengingatkan pada pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama. Sahabat yang baik adalah yang memberi nasihat dengan penuh kasih sayang, bukan dengan sikap otoriter. Sahabat adalah kekuatan, mereka membantu mengatasi setiap ujian dan cobaan. Sahabat sejati adalah penyejuk hati, mereka hadir dalam kesibukan untuk memberikan ketenangan. Sahabat yang baik adalah yang senantiasa mengajak pada kebaikan, tanpa menonjolkan diri atau membanggakan. Sahabat adalah pilihan hati, mereka kita pilih untuk bersama dalam kebaikan dan taat pada agama. Sahabat sejati adalah yang selalu bersyukur atas kebaikan yang dimiliki, tanpa iri hati pada kesuksesan atau kebahagiaan teman. Sahabat yang baik adalah yang selalu mendengarkan dan memahami, tanpa menghakimi atau menyalahkan. Sahabat adalah kehormatan, mereka memperlihatkan kepribadian baik dan menjauhi perilaku buruk. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu bersama dalam menjalani kehidupan, tanpa meninggalkan dalam kesulitan atau kesedihan. Sahabat yang baik adalah yang menjaga hubungan dengan penuh maaf dan pengertian, tanpa dendam atau persaingan. Sahabat adalah ladang amal, mereka memotivasi dan membantu untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Sabar adalah kunci kesabaran, dan kesabaran adalah kunci keberhasilan. Senyum adalah sedekah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Doa adalah senjata orang mukmin. Keikhlasan adalah kunci kesuksesan. Berbuat baiklah kepada siapapun, meski hanya dengan senyuman. Jangan pernah menunda ibadah, karena kematian tidak pernah menunda. Dunia hanyalah perhiasan, kehidupan sejati ada di akhirat. Belajarlah untuk ikhlas menerima takdir Allah. Bersedekahlah walaupun sedikit, karena Allah menyukai hamba yang dermawan. Jangan pernah melupakan zikir kepada Allah dalam setiap langkah hidupmu. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa Allah Maha Kuat, dan Dia akan memberimu kekuatan. Bersabarlah dalam mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Jauhilah perbuatan maksiat, agar hati selalu tenang dan tentram. Tetap berdoa walau terasa sulit, karena Allah selalu mendengar. Tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali amal kebaikan yang kita tinggalkan. Mungkin kita tidak mengerti mengapa suatu hal terjadi, namun percayalah bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih baik. Jangan pernah menyesali masa lalu, jadikan pelajaran untuk masa depan. Sebarkanlah kebaikan, karena kebaikan akan kembali pada dirimu. Doa orang tua adalah anugerah terindah yang harus dijaga dengan baik. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja,
karena hati yang baik jauh lebih berharga. Ingatlah bahwa setiap detik waktu kita adalah amanah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Ketahuilah bahwa cinta Allah adalah cinta yang paling abadi, dan takkan pernah tergantikan oleh apapun. Allah selalu mendengar doa kita, meskipun kita tidak selalu mendengar jawabannya. Jangan pernah berputus asa, karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Keikhlasan dalam berbuat adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Ketika Allah memecahkan hatimu, itu berarti Allah ingin membukanya untuk hal yang lebih baik. Janganlah menyerah dalam doa, karena doa adalah senjata orang mukmin. Ketulusan hati adalah modal utama dalam meraih kebahagiaan sejati. Tetaplah bersabar, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Cinta sejati adalah cinta yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah adalah kunci dari segala keberhasilan yang didapatkan. Bersyukur adalah bentuk terbaik dari ibadah kepada Allah. Kemarahan tidak akan pernah membawa kedamaian. Jika kita merasa kehilangan sesuatu, ingatlah bahwa Allah sedang menyediakan yang lebih baik untuk kita. Ketika kita merasa lemah, itulah saat yang tepat untuk bersandar kepada Allah. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati ini dalam keadaan tenang di tengah cobaan. Janganlah terlalu sibuk mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan sejati datangnya dari keberkahan Allah. Tak ada yang lebih menenangkan hati selain berharap kepada Allah semata. Berikan waktu bagi hatimu untuk berkomunikasi dengan Allah, karena hanya Dia yang dapat memberikan ketenangan sejati. Kehidupan ini hanya sementara, persiapkanlah bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Janganlah terlalu sibuk mengeluh, tapi nikmatilah setiap rahmat dari Allah. Doa adalah senjata bagi orang mukmin, maka jangan lepaskan senjatamu. Hiduplah sesuai dengan ajaran Islam, karena itulah jalan menuju kebahagiaan hakiki. Tak ada yang lebih hebat selain rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Jika kamu jatuh, bangkitlah dengan berusaha lebih keras, karena Allah menyukai hambanya yang tekun. Janganlah engkau membenci sesuatu pekerjaan, karena sesungguhnya mungkin terdapat kebaikan padanya. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya sabar itu pada keberuntungan pertama. Wahai orang yang beriman, berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Berbuat baik kepada orang lain adalah bagian dari iman. Berbahagialah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk bagi hidupnya. Sesungguhnya Allah tidak merasa lelah memberi ampunan, maka janganlah kamu merasa lelah meminta ampunan. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamatlah kamu akan diberi pahala secara sempurna. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhlah ia telah beruntung. Jangan pernah takut dalam meminta kepada Allah, karena Dia menyukai orang yang banyak meminta kepadanya. Sesungguhnya dunia hanyalah perhiasan dan permainan belaka. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tiada hari melainkan ada kedekatan kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Orang yang beriman adalah orang yang berlaku adil dalam segala hal. Jika kamu bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmatnya kepadamu. Orang yang senantiasa bersyukur akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadilah hamba Allah yang sabar dan bersabarlah dalam menghadapi cobaan. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar. Berlapang dada dan bersabarlah dalam menghadapi ujian hidup, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu melarang dirimu dari memakan benda-benda yang halal yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Dan nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dan janganlah kamu bersikap seperti orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan harta kamu di jalan orang-orang yang salah perhitungan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah,
niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih, padahal kamulah yang paling tinggi, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan baik-baiklah kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan ingatlah, apabila kamu diuji, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat akan diberi balasan yang sempurna. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Sesungguhnya, kematian itu pasti datang, kamu tidak akan bisa lari darinya. Kematian itu datang tiba-tiba, sebelum kita sempat memohon ampun. Kematian akan menjemput kita di waktu yang tidak kita duga, maka persiapkanlah diri untuk menghadapinya. Bersiaplah untuk kematian, sebagaimana kamu bersiap untuk hidup. Mati adalah awal dari kehidupan sejati, persiapkanlah diri dengan amal soleh untuk memasuki kehidupan abadi. Siap atau tidak, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Kematian adalah hakikat yang tak bisa dihindari, maka jadikanlah hidupmu sebagai bekal untuk menghadapinya. Mati bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang lebih abadi. Persiapkanlah dirimu untuk kematian, sebagaimana kamu merawat dirimu untuk kehidupan dunia. Setiap detik yang dilewati semakin mendekatkan kita pada kematian, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Kematian adalah penutup dari segala kesempatan untuk bertaubat, maka bersegeralah bertaubat sebelum terlambat. Kematian akan tiba, tanpa memberi peringatan terlebih dahulu. Maka siapkanlah dirimu sekarang. Sebagian dari hikmah kematian adalah mengingatkan kita akan kefanaan dunia ini. Kematian adalah panggilan yang tak bisa dihindari, maka persiapkanlah dirimu dengan amal soleh. Jangan menunda-nunda persiapan untuk menghadapi kematian, karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan tiba. Ketika kematian tiba, yang membantu kita hanyalah amal soleh yang telah kita lakukan. Kematian adalah pengingat akan kebesaran Allah, bahwa kita adalah hamba yang lemah dan fana. Mati bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan kehidupan yang sebenarnya. Kematian adalah pelepasan dari segala beban dan kesulitan hidup dunia, jika kita mempersiapkannya dengan baik. Jangan menyepelekan kematian, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakannya. Sebagian dari kebijaksanaan hidup adalah menyadari bahwa kematian akan datang, dan menjadikannya sebagai motivasi untuk berbuat baik. Ingatlah kematian ketika kamu menunda-nunda berbuat kebajikan, karena waktu kita di dunia ini sangat singkat. Kematian adalah penutup dari perjalanan hidup di dunia ini, maka jadikanlah setiap langkahmu sebagai bekal untuk menghadapinya. Perbanyaklah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, karena dalam syukur itu terdapat keberkahan. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti. Keberanian seorang muslim adalah ketika ia mampu menjaga hatinya tetap tenang dan tawakal kepada Allah di tengah cobaan dan ujian. Sabarlah dalam menghadapi ujian hidup, karena setiap kesabaran yang kita jalani akan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri. Jadilah hamba Allah yang senantiasa mengingatnya, agar hati selalu dalam keadaan tenang dan damai. Berusahalah untuk memperbaiki diri sendiri, karena setiap individu bertanggung jawab atas amal perbuatannya di dunia dan di akhirat. Keikhlasan dalam beribadah adalah kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Hiduplah dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, karena itu adalah cermin dari ajaran Islam yang sejati. Jadilah orang yang rendah hati, karena rendah hati adalah sifat terpuji di mata Allah. Senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah hidup, karena padanya lah segala urusan kita diserahkan. Berbahagialah orang yang senantiasa ingat akan akhirat, karena itulah tujuan sebenarnya dari kehidupan di dunia ini. Ketahuilah bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan di dunia akan mendatangkan kebaikan di akhirat nanti. Keikhlasan dalam beribadah adalah kunci kesuksesan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Dunia ini hanyalah sementara, jangan terlalu terikat padanya dan lupakanlah persiapan untuk akhirat yang kekal. Bersabarlah dalam menghadapi ujian dunia, karena di akhirat nanti akan ada balasan yang teramat indah.
Harta yang benar-benar berharga adalah harta yang telah diinfakkan untuk kemaslahatan di dunia dan pahala di akhirat. Taubatlah sebelum terlambat, karena di akhirat nanti penyesalan tidak akan membawa manfaat. Jangan biarkan kesibukan dunia membuatmu lupa akan tugasmu sebagai hamba Allah yang harus siap menghadapi akhirat. Kebersihan hati dan tindakan adalah modal utama untuk mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam ridho Allah di dunia ini dan kebahagiaan surgawi di akhirat. Demikianlah nasihat-nasihat Islami yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi Anda dalam menjalani kehidupan, serta dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga kita tetap istiqomah dalam menjalani perintahnya, dan menjauhi dari larangannya. Wallahu a'lam bishawab.